Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami dalam melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini Senin 26 Januari 2026 tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpegang pada ketetapan, perintah, peraturan, dan peringatannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jalaradoti panguluyon tu Jehovah di Batam, asa marparangi ho di akka dalanna, laho mangaraduti akka patikna, akka tonana, akka uhumna, dohot akka panidangyonna, hobar tunatar surat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisuk ho di sude si bahenonmu, doho di sude nanti nebak ni rohanmu tisi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti ingin hidup yang berhasil, damai, dan berarti atau berguna. Namun pertanyaannya, jalan mana yang kita pilih untuk menjalani hidup ini? Dunia menawarkan banyak jalan. Jalan cepat, jalan mudah, bahkan jalan pintas. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati hanya ada ketika kita hidup menurut jalan Tuhan. Raja Daud memberikan pesan terakhir kepada anaknya, yaitu Salomo. Pesan ini tentunya bukan hanya untuk Salomo, tetapi juga untuk kita semua. Dalam firman ini Daud berkata, lakukanlah kewajibanmu terhadap Tuhan. Artinya, hidup benar bukan sekedar pilihan, tetapi tanggung jawab iman. Kita tidak hidup semaunya diri kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup menurut jalan Tuhan berarti kita mengingat Tuhan dalam setiap keputusan. Tidak hanya taat dalam kelimpahan berkat, tetapi juga dalam pencobaan. Kita menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Firman Tuhan menyebutkan bahwa ketetapan, perintah, peraturan, dan peringatan Tuhan ini menegaskan bahwa ketaatan pada firman Tuhan adalah kunci utama hidup orang yang benar. Taat kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, Bapak Ibu. Tetapi taat kepada Tuhan itu kita punya arah yang jelas. Kita tahu mana yang benar dan salah. Kita tidak mudah terseret arus dunia. Firman Tuhan menjadi kompas hidup yang menuntun langkah kita setiap hari. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan, di dalam masyarakat. Saudara-saudara. Raja Daud menutup pesannya dengan janji supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju.
Bapak Ibu yang terkasih, kata beruntung di sini bukan hanya soal materi, tetapi juga hidup yang diberkati, hati yang damai, keluarga yang dituntun Tuhan, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, tentu Tuhan sendiri yang menyertai langkah kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup menurut jalan Tuhan bukanlah hidup yang paling mudah, tetapi hidup yang paling benar. Tuhan menuntut ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan. Tetapi di sanalah terdapat berkat, penyertaan, dan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari pesan Raja Daud, yaitu jalani hidupmu dengan takut akan Tuhan. Berpegang kepada firman-Nya sebagai pedoman hidup kita. Dan tetap setia berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan saat ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah jalan hidup kita hari ini sudah sesuai dengan jalan Tuhan? Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, agar segala yang kita lakukan dan kemanapun kita melangkah, Tuhan kita muliakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.